Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Siti Nafi Rahmawati. Kakak adalah salah satu asisten yang membawakan judul histologi. Histologi adalah salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang jaringan secara mikroskopis mengenai struktur anatomi tubuh secara sistematis. Jaringan dasar pada hewan dibagi menjadi 4, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Pada praktikum hari ini kita akan melihat struktur anatomi dari jaringan epitel, yaitu simple squamous epithelium, simple cuboidal epithelium, dan simple columnar epithelium. Untuk jaringan ikat, kita akan melihat tulang rawan hialin dan struktur dari compact bone. Untuk jaringan otot, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Untuk jaringan saraf, kita hanya melihat melalui gambar. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum histologi adalah preparat histologi yang terdiri dari jaringan epitel, jaringan ikat, dan jaringan otot. Yang kedua yaitu buku Atlas Histologi Manusia yang digunakan sebagai referensi lain saat praktikum dilaksanakan. Yang ketiga yaitu mikroskop. Berikut merupakan kumpulan preparat histologi yang terdapat di laboratorium yang biasanya kita gunakan. Prosedur praktikum pertama yang akan kita lihat adalah jaringan epitel, yaitu simple squamous epithelium, simple cuboidal epithelium, dan simple columnar epithelium. Untuk jaringan simple squamous epithelium biasanya terdapat pada pembuluh darah, pembuluh limfa, kapsula Bowman, dan alveoli pada paru. Praktikum yang akan kita lakukan yaitu dengan cara meletakkan objek di meja preparat, kemudian diatur perbesaran dengan menggunakan 10x10 dan diamati preparat hingga didapatkan objek yang diinginkan. Berikut merupakan hasil pengamatan preparat simple squamous epithelium dengan menggunakan perbesaran 10x10 pada gambar sebelah kiri. Sedangkan untuk gambar sebelah kanan merupakan hasil gambar setelah di zoom. Bagian nomor 1 merupakan inti sel, bagian nomor 2 adalah membran sel yang berfungsi sebagai pelindung sel, bagian ketiga adalah sitoplasma yang berfungsi sebagai cairan sel. Simple cuboidal epithelium. Jaringan epitel berbentuk seperti kubus yang biasanya terdapat pada tubulus ginjal, kelenjar tiroid, germinal epithelium pada ovarium, dan epitel berpigmen retina. Preparat diamati di bawah mikroskop dengan menggunakan perbesaran 10x10. Berikut merupakan hasil dari simple cuboidal epithelium. Untuk gambar struktur yang lebih jelas merupakan gambar yang bersumber dari referensi lain. Sedangkan gambar di sebelah kiri merupakan hasil pengamatan mikroskop dengan perbesaran 10x10. Bagian nomor 1 disebut membran sel yang berfungsi melindungi sel, bagian kedua adalah inti yang berfungsi mengatur seluruh aktivitas sel, bagian ketiga disebut dengan sitoplasma yang berfungsi sebagai cairan sel, bagian 4 adalah membran sel yang berfungsi sebagai lapisan tempat melekatnya sel, bagian kelima adalah lumen yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan zat-zat makanan yang diperlukan oleh sel. Selanjutnya adalah simple columnar epithelium. Jaringan ini biasanya terdapat pada usus halus, uterus, kantung empedu, saluran pernapasan, dan saluran pencernaan. Preparat diamati di bawah mikroskop dengan menggunakan perbesaran 10x10. Berikut merupakan video dari pengamatan di bawah mikroskop dengan menggunakan perbesaran 10x10. Hasil pengamatan di bawah mikroskop. Bagian nomor 1 merupakan membran sel, bagian kedua adalah inti sel, bagian ketiga adalah membran basal, bagian keempat adalah lumen, bagian kelima sitoplasma, bagian keenam adalah silia.
Selanjutnya adalah jaringan ikat yang terdiri dari jaringan ikat tulang rawan hialin dan jaringan compact bond. Yang pertama akan kita lihat adalah jaringan ikat tulang rawan hialin yang terdapat pada laring, hidung, tulang rusuk, trakea. Preparat diamati di bawah mikroskop dengan menggunakan perbesaran 10x10. Setelah diamati di bawah mikroskop, akan didapatkan bagian-bagian yang jelas pada jaringan ikat tulang rawan hialin. Bagian pertama yaitu perikondrium, bagian kedua kondrosit, bagian ketiga kondroblast, bagian keempat lakuna atau matriks yang melapisi kondroblast, bagian kelima matriks ekstrateritorial, bagian keenam kondrosit isogen, kondrosit yang terdiri lebih dari 2 kondroblast, bagian ketujuh matriks interteritorial. Selanjutnya adalah compact bond. Biasanya bagian ini terdapat pada tulang keras yang terdapat pada kaki dan tulang tangan. Preparat diamati di bawah mikroskop dengan menggunakan perbesaran 10x10. Hasil pengamatan di bawah mikroskop dengan menggunakan perbesaran 10x10 didapatkan pada gambar di sebelah kiri, sedangkan untuk gambar di sebelah kanan bawah merupakan sumber gambar dari referensi lain yang lebih jelas. Nomor 1 merupakan kanal sentral yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Nomor 2, saluran Havers yang berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan kanal 1 dengan kanal yang lain. Nomor 3 merupakan lamela yang berfungsi sebagai sekumpulan lakuna. Nomor 4 adalah lakuna yang berfungsi untuk mengelilingi kanal sentral. Nomor 5, kanalikuli, yaitu bagian yang mengangkut makanan pada sel tulang. Selanjutnya adalah jaringan otot yang terdiri dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang pertama akan kita lihat adalah otot polos, terdapat pada sistem pencernaan, pernapasan, dan pembuluh darah. Preparat diamati di bawah mikroskop dengan menggunakan perbesaran 10x10. Gambar di sebelah kiri merupakan hasil pengamatan mikroskop dengan perbesaran 10x10. Sedangkan gambar di sebelah kanan merupakan sumber gambar dari referensi lain yang lebih jelas. Bagian nomor 1 merupakan sarkolema, yaitu membran sel yang terdapat pada sel otot. Bagian kedua adalah inti sel, bagian pusat yang mengatur aktivitas sel, dan bagian ketiga adalah sarkoplasma yang berfungsi sebagai cairan yang terdapat pada sel otot. Yang kedua yang akan kita lihat adalah otot lurik yang terdapat pada rangka. Preparat diamati di bawah mikroskop dengan menggunakan perbesaran 10x10. Gambar di sebelah kiri merupakan hasil pengamatan mikroskop dengan perbesaran 10x10 dan gambar sebelah kanan merupakan gambar yang bersumber dari referensi lain yang lebih jelas. Bagian nomor 1 disebut sarkolema, bagian nomor 2 disebut sarkoplasma, bagian nomor 3 disebut inti, bagian nomor 4 disebut isotrop atau garis terang, dan bagian 5 disebut anisotrop atau garis gelap. Yang ketiga yaitu otot jantung, otot yang terdapat pada jantung. Preparat diamati di bawah mikroskop dengan menggunakan perbesaran 10x10. Gambar di sebelah kiri merupakan hasil pengamatan mikroskop dengan menggunakan perbesaran 10x10. Sedangkan gambar di sebelah kanan merupakan hasil zoom dari gambar di sebelah kiri. Bagian nomor 1 disebut sarkoplasma, bagian 2 disebut sarkolema, bagian 3 disebut anisotrop, bagian 4 adalah sinsitium yang merupakan percabangan pada otot jantung, bagian kelima adalah isotrop. Terakhir adalah jaringan saraf. Di laboratorium kita tidak memiliki. Untuk bagian yang ditunjuk, bagian nomor 1 adalah dendrit, yaitu bagian yang menerima dan membawa impuls ke badan sel. Bagian kedua adalah badan sel yang berfungsi memberi nutrisi pada sel. Bagian 3 adalah akson yang berfungsi membawa impuls meninggalkan badan sel. Bagian 4 adalah nodus Ranvier. Bagian kelima adalah akson terminal, yaitu pembawa impuls dari satu sel ke sel yang lain. Bagian keenam adalah sel Schwann yang berfungsi pemberi nutrisi.
Bagian 7 adalah selubung mielin yang berfungsi untuk mempercepat impuls. Bagian ke-8 adalah inti sel atau nukleus. Dan bagian ke-9 yang tidak ditunjuk merupakan bagian di sekitar inti sel yang disebut dengan sitoplasma, yaitu cairan pada sel. Dengan saraf, sehingga biasanya hanya mengamati melalui gambar. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan untuk praktikum histologi. Jangan lupa, setelah selesai melakukan praktikum, alat dan bahan dirapikan kembali. Semoga ilmu yang kakak sampaikan mengenai judul histologi bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.